Kurang apa Nabi kewaliannya para Nabi? Mukjizat Nabi, tapi Nabi SAW tetap orang yang pertama yang melakukan syariat. Tak pernah Nabi meninggalkan salat, tak pernah Nabi meninggalkan puasa, Nabi tetap berzakat, Nabi melaksanakan haji, syariat Nabi lakukan. Maka ada hari ini orang yang diagung-agungkan oleh seorang ustaz, katanya beliau ini seorang wali al-ghaus, nanti Imam Mahdi. Ketika ditanya ke muridnya, "Buya angku tu salat tak?" Apa ustaznya ustaz anu apa menyesuruhnya wak salatnya ustaz katanya, tapi yang nak pernah nengoknya salat dah katanya. Murid dia langsung saya tanya, dalam dunia tasawuf kalau dia memiliki referensi kitab, insya-Allah tak nyeleneh lah kita, tak menyimpang. Tidak menyimpang dia. Tapi ketika tasawuf dia khayalkan, akhirnya banyak yang aneh-aneh. Sampai katanya Tuhan disembah itu sama, cuma nama saja yang berbeda katanya. Itu kan itu menyeleneh namanya. Kenapa kok itu bisa? Karena takhayul banyak tadi. Takhayul. Jadi janganlah kita memain-mainkan tasawuf ini. Buruk pandangan orang terhadap tasawuf disebabkan karena orang tasawuf sendiri yang menyeleneh-nyeleneh tentang tasawuf. Kita baca Imam Ghazali, tidak ada yang menyeleneh-nyeleneh dengan Imam Ghazali. Baca dengan Ihya-nya jelas betul. Baca dengan Minhajul Abidinnya, baca dengan Bidayatul Hidayahnya. Tak ada ulama-ulama tasawuf, tak ada yang menyeleneh. Itu syariat puncak seluruhnya. Syariat. Kalau tak salat, takkan mungkin orang itu sampai kepada Allah. Kalau tak salat, takkan mungkin orang ini bisa menjadi wali Allah. Kalau tak salat, orang ini takkan bisa. Karena pohon syariat, ranting tariqah, daun ma'rifah, buahnya hakikat. Adakah buah tanpa pohon? Takkan ada. Daripada gambaran bahawa syariat itu penting. Segala-galanya adalah syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. InsyaAllah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Ummah. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin ya Allah. Allah terima ibadah kita. Amin, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
Pembawa acara moderator kita Ustaz Ridho Rinaldo SHIMH yang kita hormati, para alim ulama, cerdik pandai, para asatiz, imam, hadirin wal hadirat seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di tangan kita hari ini ada kitab namanya Sirrul Asrar. Ini rahasia daripada segala rahasia. Apanya yang rahasia ini akan kita kaji di dalam kitab ini insya-Allah. Dalam dunia tasawuf, kitab ini termasuk kitab yang sebaiknya untuk kita jadikan referensi. Dia orang tadi berjalan dalam dunia tasawuf, kalau dia memiliki referensi kitab, insya-Allah tak nyeleneh lah kita. Menyimpang. Tidak menyimpang dia. Tapi ketika tasawuf dia khayalkan, akhirnya banyak yang aneh-aneh. Sampai katanya Tuhan disembah itu sama, cuma nama saja yang berbeda katanya. Itu kan itu menyeleneh namanya. Kenapa kok itu bisa? Karena takhayul banyak tadi. Takhayul. Semuanya sama. Yang disembah oleh orang di dunia sama, cuma namanya saja yang berbeda. Berarti semua agama benar berarti. Atau bagaimana? Kita berarti orang-orang yang disembah oleh Nasrani dengan patungnya dengan apa? Berarti itu juga yang disembah orang Muslim. Cuma namanya berbeda, dia patung, dia indak gitu. Wah, tak bisa. Kan sudah jelas itu. Dalam wirid kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah ada wirid itu. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mawjud pertama, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma'bud, tak ada yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud, tujuan yang dituju Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Azim, yang mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ad-daim, la ilaha illallah. 5 dia. Mawjud, ma'bud, maksud, apa lagi? Azim dan daim. Setelah itu baru la ilaha illallah. Itu saja sudah menjawab itu, bahawa tidak sama Tuhan mereka dengan Tuhan kita. Berbeda, baik dari sisi nama ataupun dari sisi yang lain tetap berbeda. Maka oleh karena itu, selagi kita berpegang teguh dengan kitab, berpegang teguh dengan ulama dahulu, jangan tinggalkan ulama dahulu. Ini berani pula mengatakan kitab-kitab dahulu itu atau ada yang mengatakan bahasa dia apa? Kitab-kitab dahulu itu cuman baru kulit-kulitnya saja. Tidak relevan sekarang. Tidak relevan sekarang, jangan. Orang-orang alim itu kebanyakan sekelasnya Imam Suyuti, sekelasnya Imam Sakhawi, sekelasnya Imam Nawawi, itu dicetak dari hasil karangan ulama-ulama dahulu. Baru kita dengan doktor sudah bangga kita. Bisa pula kita mengatakan kami tak butuh dengan kitab-kitab ulama dahulu. Ulama dahulu banyak dengan syariatnya, kami hari ini dengan makrifatnya. Pret namanya. Mengaji tasawuf, orang tasawuf tapi kok menyeleneh seperti itu. Tak ada. Dalam syariat kita, dalam kajian kita jelas. Baca literasi para ulama dahulu. Baca manaqib Imam Syafi'i, baca manaqib Imam Syafi'i dari Baihaqi, baca manaqibnya Imam Syafi'i dari Imam As-Subki. Berapa jilid itu? 13-14 jilid. Baca lagi Siyar A'lamun Nubala'nya Imam Az-Zahabi. Tengok bagaimana ulama-ulama dahulu mereka bisa menjadi seorang ulama. Pasti karena didikan dan hasil karya ilmiah ulama-ulama dahulu. Tak bisa kita hari ini mengatakan ulama dulu tu banyak dengan syariatnya. Ulama tak bisa. Macam mana katanya dengan guru dulu itu? Guru dulu tu aja nama ruhnya dia tak tahu. Bukan berarti syarat orang alim tu mesti harus tahu nama ruh, akhi. Tubu ilallah, cepatlah sadar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirrul Asrar ini luar biasa, masya-Allah. Beliau musannif rahimahullahu taala, beliau ini sultanul auliya,
rajanya para wali-wali Allah, diakui kewaliannya oleh lebih daripada 314 orang wali. Itu baru sah wali. Tapi kalau kita saja yang mengaku diri kita wali, itu dusta namanya, bohong itu. Mengaku namanya. Kita saja mengaku diri kita wali, kita bermimpi dengan Dajjal, bermimpi dengan apa, kemudian ngawur namanya itu. Yang mengakui kewaliannya Sultanul Awliya, yang mengakui kewaliannya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 314 orang wali mengakui kewaliannya. Kita berapa orang? Tak ada, kita aja yang mengaku. Ada, itu pun wali murid. Wali murid anaknya dengan kita, ya Pak Wali kata dia, Pak Wali kata. Wali kota. Makanya yang sah wali itu wali kota, cik wali desa, cik itu yang sah jadi wali. Wali nikah satu. Wali nikah. Jadi janganlah kita memain-mainkan tasawuf ini. Buruk pandangan orang terhadap tasawuf disebabkan karena orang tasawuf sendiri yang menyeleneh-nyeleneh tentang tasawuf. Kita baca Imam Ghazali, tidak ada yang menyeleneh-nyeleneh dengan Imam Ghazali. Baca dengan Ihya-nya jelas betul. Baca dengan Minhajul Abidinnya, baca dengan Bidayatul Hidayahnya. Tak ada ulama-ulama tasawuf, tak ada yang menyeleneh. Baca pula dengan Imam Ibn Atta'illah Skandari, dengan karangan-karangan beliau, dengan hizibnya Imam Abi Hasan Asyadzili dan lain sebagainya. Para ulama-ulama al-arif billah, tidak ada di antara beliau orang-orang yang menyeleneh. Dan bahkan di antara beliau adalah orang yang pertama dalam pelopor syariah. Jadi syariat itu mereka tegakkan. Jadi dengan syariat mereka tegakkan, barulah tariqah dengan hakikat ma'rifat dan hakikatnya beliau mendapatkan. Kitab Sirrul Asrar ini luar biasa, Masya Allah. Kalau kita nak membedahnya, tak sanggup rasanya kita sebagai orang yang kecil, orang yang kerdil untuk membedah buku yang amat indah ini. Kalau boleh kita bahasakan, aghla minaz zahab. Kitab ini lebih mahal daripada emas. Seluruhnya beliau sampaikan dan beliau sebutkan di dalamnya. Maka oleh karena itu, bagusnya mungkin ada nanti waktu ba'da Ramadan akan kita baca dari awal bidayah, dari awal muqaddimah ila nihayah atau khatimah sampai nanti selesai. Biar kita faham seperti apa tasawufnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Orang banyak mengatakan tasawufnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani lebih hampir kepada tasawufnya orang-orang batin, kebatinan. Mereka salatnya ketika masuk waktu dan mengingat tak perlu rukuk dan sujud. Tidak. Imam Al-Jilani orang yang ahli dalam masalah fiqih. Kita tengok nanti di dalamnya akan jumpa kita. Berpuasa, menurut beliau ada puasa syariat, ada puasanya orang tariqah. Berarti beliau memahami kedua-duanya. Dan beliau pengamal kedua-duanya. Jangan kita tinggalkan. Ada orang hari ini, kami tak syariat lagi Ustaz. Syariat tu bagi kami kulit-kulit aja. Kami lah sampai ke isi, kata dia. Yang isinya itu hakikat makrifat. Tak bisa. Syariat itu lebih awal, syariat itu lebih utama. Kurang apa Nabi Muhammad kira-kira dengan hakikat dan ma'rifatnya? Jibril sekehendak hati Nabi, nak Nabi panggil. Sekehendak hati Nabi, Nabi panggil, Jibril langsung datang. Ma'rifat apa yang tidak bagi Nabi Muhammad SAW? Lebih daripada ma'rifat. Nabi sudah berjalan-jalan kepada surga. Nabi Allah angkat, Nabi Allah bawa ke langit oleh Jibril. Dengan ke Sidratil Muntaha, ke mustawanya. Kurang apa Nabi kewaliannya para Nabi? Mukjizat Nabi. Tapi Nabi SAW tetap orang yang pertama yang melakukan syariat. Tak pernah Nabi meninggalkan salat. Tak pernah Nabi meninggalkan puasa. Nabi tetap berzakat. Nabi melaksanakan haji. Syariat Nabi lakukan. Maka ada hari ini orang yang diagung-agungkan oleh seorang ustaz, katanya beliau ni seorang wali al-ghaus, nanti Imam Mahdi. Ketika ditanya ke muridnya, "Buya angku tu salat tak?" Apa ustaznya? Ustaz anu apa? Menyesuruhnya wak salatnya ustaz, katanya. Tapi yang nak pernah nengoknya salat dah, katanya. Murid dia langsung, saya tanya. Murid dia langsung kita tanya, "Pernah tak menurut engkau dia salat?" Salat ya, saya tak pernah nampak dia salat, tapi kami disuruhnya salat. Masuk waktu salatnya salat. Jadinya tak salat. Salat mungkinnya ustaz, cuma entah di mana salatnya. Kocik lah, kau parah kan orang tu. Jadi katanya itu syekhnya itu salatnya ke Makkah.
Mau ke Makkah salatnya. Depan Padahal Kaabah. kecil anaknya mana ada ke Makkahnya, nonton filem India dalam kamar katanya. Di kami ada banyak yang menyeleneh macam itu. Maka sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita yang terbibit dalam masalah ini, ya Allah berilah kesadaran ya Rabb, beri kesadaran, petunjuk hidayah darimu ya Rabbal alamin. Al-haqqu bil haqq, hak itu dengan hak, al-batilu bil batil, jelas suatu kebatilan itu dengan kebatilan pula dia. Maka hati-hati kita, hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam lubang-lubang kebatilan-kebatilan. Kadang yatasawarunal haq, dia nampaknya hak tapi di dalamnya batil, batil di dalamnya, nampak dari luar hak, dalamnya batil. Maka itu kata Imam al-Imam Sahibul Ta'lim Zarnuji rahimahullahu taala, kam min amalid dunya yatasawaruna min amalid dunya, betapa banyak amalan-amalan dunia yang bergambar seperti gambarannya akhirat, tapi pada intinya dia adalah dunia. Maksudnya dari luar nampak polesan pahala, tapi di dalamnya adalah maksiat. Kitab beliau ini ada beberapa fasal. Jadi Imam Al-Jilani menulis dengan beberapa fasal sampai 14 fasal. 24 fasal. 24 fasal yang di dalamnya lengkap. Mestinya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia syariat juga menengok ini. Berkecimpung dalam dunia tariqah juga melihat ini. Bahkan sampai ke dalam dunia suluk khalwat juga ada beliau bahas. Kita ambil saja pengkalan-pengkalan daripada kitab As-Sirrul Asrar ini. Fal'ulumu maka ilmu, segala ilmu, munhasiratun fi arba'ati anwa', terkumpul, terhimpun, munhasirah kepada 4 anwa' di dalam halaman 93. Ada? Sama nak kitabnya? Atau jangan kitab antum tak dari Lauhul Mahfuz? Kitab saya ni dari Lauhul Mahfuz ini. Khidir yang bawa tadi ini Khidir yang bawa. Sampai langit dunia baru. Sampai langit dunia baru. Tak dapat. 93. Halaman berapa, Beb? Dapat, Beb? 62. 62 di kitab itu. Dia fotokopi kayak ini. Salah fotokopi. Itulah kalau kitab fotokopi itu langit dunia Baitul Izzah itu. Kitab-kitab yang asli, yang ini baru dari Lauhul Mahfuz turunnya ini. Dibawa oleh Khidir tadi. Itu Khidirnya nonton pegang laptop dia. Khidir. Ada sebuah nazam, saya dapat ijazah dari Syekhna Sufyan tentang Nabi Khidir itu. Fal khidru masyhuru 'inda nasi balyan ibni malkan abul abasi man 'arifa kunyata thumma mata kana muslima. Khidir masyhur di sisi manusia, nama beliau Balyan ibni Malkan Abul Abasi. Abul Abbas daripada apa ya? Siapa yang mengetahui kunyah beliau kemudian namanya, maka mati dia dalam keadaan Islam. Itu saya dapat ijazah itu dari Ustazuna Syekhuna Sufyan Ali. Sekali saja kita baca, wal khidru masyhuru 'inda nasi Balyan ibni Malkan Abul Abasi man 'arifa kunyata, siapa mengetahui kunyahnya dan namanya, famata kana muslima, maka dia mati dalam keadaan Islam. Bukan Khidir ini Khidir ini lainnya TWU ni. Khidir adalah TWUwiyah ni. Al-Zahiru Syariah. Pertama, ilmu zahir syariah. Ini syariat salat, puasa, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini ilmu pertama. Ilmu syariat, al-amru perintah, wan nahyu larangan, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, larangan riba, larangan minum khamar, larangan judi, larangan. Seluruh sairul ahkam, seluruh hukum-hukum, maka al-amru wan nahyu. Ada perintah, ada larangan, itu namanya ilmu zahir syariah. Syariat yang nampak, itu dia.
Itu syariat yang nampak itu. Solat berarti menegakkan amar, perintah. Dia tinggalkan riba, berarti dia termasuk orang yang meninggalkan larangan. Yang kedua, batinuha, batinnya syariah. Apa batinnya syariat? Itulah ilmu tariqah. Itu mainnya ke dalam ni. Nanti akan kita baca nanti. Jadi puasa menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini ada puasanya syariat, ada puasanya tariqah. Orang tariqah macam mana puasa, orang syariat macam mana berpuasa. Yang ketiga, batinut tariqah. Ada batinnya tariqah lagi. Tadi zahir syariat, batinnya syariat tarikat, batinnya tariqah ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifat. Batinnya ma'rifat, batin daripada batinnya ma'rifat, itulah namanya ilmu hakikat. Kalau umpamanya diberikan contoh, kama qala Rasulullah SAW, asy-syari'atu syajarah, katanya. Syariat itu seperti pohon besar itu syariat. Kelihatan. Tariqah itu rantingnya. Rantingnya itu tariqah. Ranting-ranting tadi tariqah. Cabang. Sedangkan ma'rifat itu daun, warakah. Daun-daunnya tadi itu ma'rifat. Yang hakikat mana? Yang hakikatnya adalah buahnya. Hakikat itu buahnya. Begitu dia. Jadi syariat pohon, ranting tariqah, makrifat buah apa? Daun. Sedangkan hakikatnya adalah buah. Gitu. Takkan ada buah, tidak akan ada daun, tidak akan ada ranting kalau tidak ada pohon. Selesai. Jadi kalau begitu syariat puncak seluruhnya. Syariat. Kalau tak salat, takkan mungkin orang itu sampai kepada Allah. Kalau tak salat, takkan mungkin orang ini bisa menjadi wali Allah. Kalau tak salat, orang ini takkan bisa. Karena pohon syariat, ranting tariqah, daun ma'rifah, buahnya hakikat. Adakah buah tanpa pohon? Takkan ada. Adakah daun tanpa pohon? Takkan ada. Adakah ranting kalau tak ada pohon? Takkan ada. Itulah daripada gambaran bahawa syariat itu penting. Segala-galanya adalah syariat. Kemudian beliau memulai dengan fasal yang kelima itu taubat wat talqin. Apapun dalam dunianya tasawuf, pasti awal muassal daripada tasawuf adalah taubat. Kesempurnaan. Itu seluruhnya. Awal mulai. Boleh kita buka kitab-kitab tasawuf. Maqam yang pertama, bidayah seorang hamba adalah taubat. Makanya kalau kita ingin masuk tariqah, mesti kita mandi taubat dulu. Mesti harus taubat dulu kepada Allah. Karena puncaknya seseorang nanti akan sampai kepada hakikat. Bagaimana orang akan sampai ke hakikat kalau dia masih kotor di dunia? Dia masih kotor, bernajis, bergelimang dengan dosa. Maka mesti harus taubat dulu. Syarat taubat dalam tasawuf lagi ada 3. Pertama, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, berjanji di dalam hati tidak akan mengulang maksiat itu lagi. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali dengan rukun taubat. Jadi taubat itu punya rukun, punya 3 rukun taubat. Pertama, minta ampun kepada Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Masuk rukun yang kedua, menyesal di dalam dada kita, dalam hati telah melakukan maksiat itu. Menyesal. Yang ketiga, berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi maksiat itu. Itu rukun taubat. Seorang hamba apabila dia bertaubat, kemudian memenuhi rukun daripada rukun taubat, Allah terima taubatnya. Berapapun banyak daripada taubatnya Allah terima. Tapi memang rukun taubat tadi ia kerjakan. Tapi kalau seorang hamba dia cerita saja, aku taubatlah lagi, tapi rukun taubat tidak dia pasang, rukun taubat tidak ada dia pakai, maka dia tidak akan sampai kepada makam yang ia tuju, iaitu lillahi ta'ala. Jadi bayanu taubah. Menurut beliau, maratibul madhkurah la tahsilu illa bitaubatin nasuha.
Kata beliau, apapun martabat tertinggi syariatnya, dengan tariqahnya, dengan ma'rifatnya, dengan hakikatnya, la tahsil, tidak akan berhasil, tidak akan sampai kita kepada maqam yang kita inginkan kecuali dengan adanya taubatan nasuha. Taubat dulu. Maka mana wali-wali kemarin ini yang mengaku jadi wali itu taubat cepat, insya-Allah akan jadi kepada wali yang asli. Tapi kalau tak taubat, wali abal-abal lah itu. Lah, epeng dengan manapit lah jadi wali. Ada nama ruh jadi wali langsung. Dan dijanjikan pula itu akan dilantik jadi wali abdal. Masya Allah. Nanti kita salam sama wali abdal ini. Wali badal ya, bukan wali abdal, wali badal. Jadi wali nakal ini. La ilaha illallah. Jadi disebutkan di sana, alzamuhum kalimat taqwa. Mana kalimat taqwa? Ay kalimat la ilaha illallah. Perbanyak dengan itu. Hati kita selalu pautkan dengan Allah. Setelah adanya taubat, barulah talqin. Inilah talqin. Apa maksud daripada talqin? Kata beliau, alatun. Talqin itu alat yang memutuskan antara dia dengan selain daripada Allah. Jadi dengan selain daripada Allah, dengan dunia tidak ada lagi, dengan yang lain tidak ada. Itu talqin. Talqin itu bainana wa bainallah, antara dia dengan Allah. Maka itulah perjanjian itu, perjanjian antara kita dengan Allah. Tidak ada selain masih wallah, selain daripada Allah. Mesti. Karena orang yang tidak memutuskan itu, maka dia selagi dia bersama selain daripada Allah, maka dia tidak akan sampai dia kepada Allah. Taubat, ada taubat khas, ada taubatnya orang-orang khawasul khawas dan lain sebagainya. Kemudian fi bayani ahli tasawuf. Ini tasawuf ini orang-orang yang hatinya betul-betul bersih daripada selain daripada Allah. Dunia tak ada lagi daripadanya. Ingin ketenaran tak ada lagi. Pangkat jabatan tak ada lagi. Tak ada lagi mencetak-cetak baju-baju apa tu, tak ada. Orang-orang apa tak ada lagi. Itu ingin masyhur juga kita namanya. Hatta yang orang-orang daripada kalangan minas sufi itu, dia tak ingin terkenal, sedikit pun tak ingin terkenal. Bahkan kata Syekhuna, saya masih ingat, Abu Ya Amran As-Samad, kata beliau, ulama-ulama dulu bahkan menulis namanya saja di dalam nama tulisannya, kitabnya. Dia menulis kitab, sudah sampai beberapa jilid, tak mau beliau menulis nama beliau di dalamnya. Saking begitu orang-orang tu menjaganya. Tak ada menulis nama. Kita kalau tak ditulis orang, kita suruh tulis tu, katanya, Pak Yah tu dapatkan doktor tahu tak kau tu, katanya. Tu kita tu disuruh menulis. Ulama-ulama yang rabbaniyin, yang safah, bersih hatinya daripada dunia, tak mau dia nama itu ditulis. Bahkan disuruh hapus. Dah hapus nama saya. Kita tak. Kita tulis nama saya ni. Kalau bisa tambahkan sikit, saya ni pakar ini. Tak ditulis haji berang. Tak ditulis haji bongi. Haji kau kata. Faslu sabi'. Kemudian yang ketujuh, beliau menjelaskan tentang zikir. Ada orang hari ini dia mengaku tasawuf tapi pantang berzikir. Kami zikir-zikir lama tu tak kami pakai lagi. Kami ada zikir baru yang sampai cepat daripada zikir lama. Emang jalan tol bro. Kalau jalan tol ya tol ke Dumai. Ada, kami tak lagi lewat di luar. Kami tak lagi lewat Minas. Kami tak lagi lewat Kandis. Tak lagi lewat Duri. Kami ingin langsung saja lewat tol sampai kepada Allah. Itu jalan. Kalau amalan zikir, semakin banyak kita melakukan zikir, akan semakin cepat kita sampainya kepada Allah. Bukan berarti ada jalan pintas, enggak. Oh, ada jalan pintas Ustaz. Mana jalan pintasnya? Ya kalau kita baca saja ini 10 kali, maka sudah sama kita mengkhatamkan Quran. Iya, kalau umpamanya seperti itu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan zikir-zikir yang lain. Ya sama dengan membaca 3 kali saja dibaca oleh Nabi apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maka itu sama dengan mengamalkan zikir selama 2 tahun dengan 3 kali saja kita baca. Kemudian kita baca itu 3 kali, kemudian kita tak berzikir lagi selama 2 tahun. Bukan seperti itu. Para ulama tetap bermulazamah dia dengan zikirnya.
Qomat kamit dengan zikirnya. Bahkan tengok para masyaikh kita, mulai dari tahajud zikir sampai waktu duha. Duha nanti mengajar lagi sampai zuhur, istirahat. Nanti habis asar ratib lagi, Hizbul Bahar lagi, Hizbun Nasar lagi. Apa lagi? Daur A'la lagi, Ibnu Arabi. Kemudian apa lagi? Salawatul Masyisyiyah lagi. Terus mudawamah dengan dalailul khairatnya dan lain sebagainya. Jadi salah orang mengatakan zikir lama kita tinggalkan, kita ada zikir baru yang cepat sampai. Tidak, bukan seperti itu. Zikir lama kita amalkan, zikir baru kalau dapat pun diamalkan, tidak apa-apa. Bukan berarti ini ada yang panjang, ini ada yang pendek, yang cepat sampai kita. Kapan kita ambil yang panjang? Seumpama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu dia. Kemudian zikir, Masya Allah, ini dalam Naqsyabandi ada zikir lisan. Zikir lisan berarti memang dengan lidah kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir lisan. Ada zikir qalb, ada zikir sirri, zikir akhfa. Ini amalan dalam tariqah Naqsyabandi yang disebut dengan amalan zikir lataif namanya. Dengan berzikir sebanyak 70,000 kali menyebut lafaz Allah, Allah, Allah 10,000 di dalam satu tempat. Itu dia. Mana tempatnya? Nantilah kita bahas pula nanti. Nanti cepat pula antum jadi wali nanti. Syarat-syarat zikir. Ada ni syarat-syarat zikir. Ada syarat-syarat zikir. Ini tanda beliau ni orang yang sahibus syariat. Ini tanda beliau orang bersyariat. Kata beliau, ayyakuna dzakir, bahwa hendaklah orang yang berzikir ala wudu'i tam, hendaklah wuduknya dalam keadaan sempurna, tak boleh asal-asal berwuduk saja. Ini kan jelas beliau ini. Dan bahwa dia berzikir dengan suara yang agak kuat sekali ketika tidak ada orang-orang di sekitarnya, tidak mengganggu orang. Kan jelasnya. Berwuduk, menghadap kiblat, dalam keadaan bersuci, diawali dengan salat 2 rakaat. Seluruhnya itu ilmu syariat. Jadi tak betul lah orang yang mengatakan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu dia tak lagi perlu solat dalam berzikir, main langsung-langsung aja. Tak. Ru'yatullah. Kita lanjutkan, kita tengok tadi kepada tahapan syariah. Bukti beliau ni orang bersyariat. Menurut beliau salat ada 2, ada salatnya syariat, ada salatnya tariqat. Jadi salatnya orang syariat, menurut beliau ada ayat hafizu ala salawatin. Disebutkan orang salat syariat itu minha arkanul jawarih, arkan jawarih, jawarih anggota tubuh, pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal, ay harakatil jasmaniyah, harakat jasmaniyahnya yang bergerak, itu orang yang salat syariat. Sedangkan orang yang salat dengan tariqah itu yang salat adalah kalbu, hatinya muabbad, ya, selama-lamanya hatinya itu bersama Allah. Ketika terganggu saja ia salat, kurang khusyuk, maka menurut orang ahli tariqah salat itu tidaklah diterima. Maka Imam Ghazali memasukkan bahawa syarat sah salat itu mesti harus dalam keadaan khusyuk. Zakat menurut beliau ada zakat syariah, ada zakat tariqah, banyak dan sebagainya. Puasa pun begitu. Puasa orang syariat menahan haus dan lapar saja. Menahan haus dan lapar. Puasanya orang syariat pas berbuka makan bakwan, makan salah lauk, makan kolak, makan bical, makan, tu puasanya orang syariat. Boleh, apa salahnya? Tapi kalau puasanya orang tariqah, semuanya itu ia hilangkan. Itu ia ambil tapi sekedarnya saja. Dan yang lebih ia mantapkan adalah dengan matanya tidak ia gunakan kepada yang haram dalam keadaan puasa, telinganya tidak dia gunakan kepada yang haram, dan lain sebagainya yang merusak daripada ibadah puasanya. Walhasil, haji pun ada haji syariat dan ada hajinya orang-orang tariqah. Walhasil, kitab ini mesti harus kita baca dari awal sampai akhir, karena kitab ini menunjukkan bahawa syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat dan hakikat itu sejalan, tak bisa untuk kita pisahkan. Bahawa terjawab sudah dari kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja orang ahli hakikat dan ma'rifat,
tapi beliau adalah orang syariat. Dengan syariatlah beliau sampai kepada makam yang tertinggi. Kalau ingin kita seperti beliau capai makam yang tertinggi sampai kepada hakikat dan ma'rifatnya, maka mestilah berjalan dengan syariat. Itulah bahasa orang kita menyebut apa? Bajanjang naik, batanggo turun. Bajanjang naik, batanggo turun. Naik tu pakai tangga juga, berjanjangnya. Turun mode itu juga, jangan lompat aja patah kaki begitu. Itu gunanya. Itu bahasa yang sederhana sekali. Ada tariqah, ada syariat, ada tariqat, ada ma'rifat, ada hakikat. Itu yang disebut dengan bajanjang naik, batanggo turun. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah memaparkan beberapa hal tentang buku karangan Syekh Abdul Qadir Jaladi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil pelajaran. Pada intinya beberapa hal yang kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama adalah syariat adalah mutlak keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan tadi dikatakan sebuah pohon, maka ketika pohon itu sudah menjulang tinggi, maka ada ranting yang tempat dia bertengger. Ranting saja tak cukup kiranya, harus ada pula daun yang membuat keindahannya, dan keindahan itu ditutupi dengan adanya buah, di mana buah itu adalah ma'rifatnya. Maka hari ini jangan pernah kita melaksanakan ibadah terutama solat dengan hanya mengingat dengan syariat saja, dengan hakikat saja, atau dengan ma'rifat saja, tapi seluruhnya adalah merupakan satu komponen dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian dalam buku ini juga tadi disampaikan untuk memurnikan daripada ketaatan kita kepada Allah, maka kita awali dulu dengan membersihkan jiwa kita. Maka kesempurnaan dari ibadah itu diawali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat 222, Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Baik, mungkin kita buka sesi diskusi. Bagi yang ingin mungkin berdiskusi bersama dengan Ustadz kita, silakan. Untuk sesi pertama kita buka 2 sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Atau yang mungkin mengeluarkan pendapatnya yang sudah membaca buku ini mungkin Ustadz ya? Silakan. Semua dah sampai ke makam wali. Berarti sudah sampai ke tingkat wali mungkin. Sehingga sudah paham kita semuanya. Kalau tidak ada berarti cukup ya bedah buku kita hari ini. Dan mungkin ya, silakan Bunda. Ada mic kita yang wirelessnya di bawah. Silakan Bun. Mungkin bisa disampaikan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Tajul Arus. Yang ada Fathur Rabbani. Fathur Rabbani itu yang karang beliau tasawuf lagi. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin silakan Bu ya. Baik, jadi memang insya-Allah memang kitab ini bagus sekali ini. Tapi memang bagaimanapun kita dari dahulu di madrasah kita sampai ke universitas di Al-Azhar juga begitu. Kita lebih awal ini nampaknya lebih dididik kepada imam 2 tokoh tasawuf yang awal,
yaitu Imam Al-Ghazali dengan Imam Junaid. Jadi tasawuf di dunia berkiblat kepada Imam Ghazali dengan Imam Junaid. Jadi mengenal masuknya ke dalam dunia tariqah, masuknya kita ke dalam dunia ma'rifat, dunianya tasawuf, itu memang bagusnya diawali dengan pintunya Imam Ghazali. Kabarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani awal mula mengenal tasawuf itu pun juga ke dalam melewati pintunya Imam Al-Ghazali, madrasahnya Imam Ghazali, begitu dia. Jadi kita mengenalnya dengan Imam Ghazali. Kita Imam Ghazali itu cukup bagus, ada bidayah, ada mutawasitah, kemudian ada nihayahnya. Bidayahnya dengan Bidayatul Hidayah, naik kepada yang tingkat agak menengah yaitu Minhajul Abidin, kemudian naik kepada tingkat yang paling bagus sekali, yang paling tinggi itulah Ihya Ulumuddin. Jadi dengan mengkaji itu kita akan tahu sebenarnya seperti apa sih tasawuf yang menurut syariat, yang tidak ada menyeleneh sama sekali, begitu dia. Tak ada sama sekali. Para ulama-ulama tasawuf mengatakan si fulan bisa terbang di udara atau tak basah oleh air, atau itu justru lebih menyesatkan kita. Padahal tasawuf itu tujuannya jelas, bagaimana dia lebih membersihkan hatinya selain daripada Allah. Cukup hatinya itu bersama Allah saja, begitu dia. Jadi kitab yang bagus itu termasuklah ini, insya-Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan waktu peluang kepada kita, akan kita baca kajian ini dengan Sirrul Asrar ini, insya-Allah taala. Terima kasih. Jazakallah. Baik, masih ada penanya yang lain? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan pembahasan kitab kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti akan kita kembangkan setelah Ramadan, nanti akan kita bahas satu persatu, dan mudah-mudahan betapa banyak ilmu yang akan kita terima ketika kita hari ini mau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Zulhendri Rais LCMA atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.